Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada bab 2, yaitu menginput data perusahaan. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengentri data awal untuk kepentingan komputerisasi akuntansi perusahaan manufaktur dengan metode perpektual. Bapak sudah memberikan buku dalam PowerPoint, mulai dari halaman 9 kemudian sampai halaman 16. Nanti kita akan membahas satu persatu, halaman per halaman. Untuk membuat data bisnis baru, menu yang digunakan pada komputer akuntansi Mayop versi 18 adalah menu Create, yang diawali dengan mengaktifkan terlebih dahulu aplikasi Mayop seperti langkah-langkah berikut. Aktifkan, jadi dicari gambarnya di komputer, ikonnya. Aktifkan aplikasi Mayop, kemudian pilih menu Create. Setelah aktif, kita klik menu Create. Kita coba. Jadi ikonnya ada di sini. Kita klik 2 kali. Kita klik yes. Ya, ini dia. Klik menu Create. Sebelumnya, Bapak ingin menjelaskan ada menu Open, ada menu Explore, ada menu What's New, ada menu Exit. Menu Open gunanya untuk membuka file yang sudah kita buat pada waktu sebelumnya. Misalnya kemarin kita sudah membuat Mayop, file Mayop, masukkan data transaksi. Untuk membukanya kita klik Open. Yang kedua, menu Create a new company file ini digunakan untuk membuat data baru. Jadi sebelumnya kita belum membuat file, maka kita gunakan Create. Kemudian menu Explore the sample company adalah kita melihat contoh-contoh laporan keuangan yang ada di Mayop yang bisa kita lihat untuk digunakan atau dipelajari bagaimana bentuk laporan keuangan tersebut. Nah, tombol What's New in this version ini digunakan untuk melihat apa yang terbaru dari versi sebelumnya, yaitu versi 17. Kemudian tombol Exit Mayop Accounting, sama-sama kita ketahui untuk keluar dari aplikasi Mayop. Pada pelajaran sekarang kita ingin memasukkan atau ingin membuat file dengan data perusahaan sebagai berikut. Ini nama perusahaannya PT Food Makmur Indonesia. Alamatnya Jalan Pendidikan nomor 29 Sidakarya dan Pasar Bali. Nomor telepon dalam kurung 0361 tutup kurung 577432. Ini yang akan kita buat. Coba kita buat. Kita klik Create untuk membuat file baru. Ya. Klik the next button to continue. Nah, ini dia. Serial number, kosongkan saja. Company file, company name, nama perusahaannya adalah PT Food Makmur Indonesia. Kita ketik di situ.
di samping company name ini ada tanda bintang, sedangkan di serial number tidak ada. Di ABN juga tidak ada, di address juga tidak ada, di phone number juga tidak ada, fax number, email address juga. Nah, ini keterangannya. Catatan kaki untuk bintang itu adalah required field. Jadi ini adalah tempat yang harus diisi. Sedangkan di ABN tidak ada, serial number tidak ada. Kita coba tes. Kalau kita kosongkan, kita isi address. Jalan. Nah, muncul kalimat company name must not be blank. Artinya company name tidak boleh kosong. Jadi company name ini adalah required field. Ada tanda bintang yang harus diisi, tidak boleh kosong. Company name must not be blank. Klik OK. Coba kita isi A misalnya. Next. Nah, baru bisa. Seandainya company name saja yang kita isi, selebihnya kosong, bisa juga. Jadi company name ini wajib kita isi. Tadi isinya adalah PT Food Makmur Indonesia, yaitu Jalan Pendidikan nomor 29 Sidakarya Denpasar Bali, nomor teleponnya. Ini data ini akan kita isi. Phone number sama fax number hampir sama, cuma nomor akhirnya saja berbeda. Kita copy, blok semua dahulu, klik kanan copy, kemudian klik kanan di fax number, paste, kemudian kita ganti nomor akhirnya 433. Jadi serial number boleh kosong, ABN bisa kosong juga. ABN ini adalah nomor pokok wajib pajak kalau di Indonesia, MPWP. Jadi dikosongkan saja karena datanya kita tidak punya, jadi boleh kosong. Address sebenarnya bisa kosong, kalau ada datanya kita isi. Phone number bisa kosong, kalau ada datanya kita isi. Fax number bisa kosong juga. Email address karena ada datanya kita isi. Yang tidak boleh kosong sekali lagi adalah yang ada tanda bintang ini adalah company name. Oke, sudah, kita klik tombol next. Ini dia. Kita diminta untuk memasukkan tahun akuntansinya. Tahun akuntansinya kita lihat soal. Tahun akuntansi yaitu pada tahun 2010. Kemudian kita masukkan transaksi dari gunakan 12. Tapi Bapak sudah melihat, karena kita memasukkannya tanggal 1 November,
1 November atau tanggal 1 Desember, maka walaupun perusahaannya sudah berjalan sebelumnya tanggal 1 Januari, tapi yang kita pilih nanti conversion name-nya yaitu Desember, karena transaksinya akan kita masukkan pada bulan Desember. Untuk transaksi sebelum-sebelumnya kita hanya menggunakan saldo awal. Berapa kas saldo awal tanggal 1 Desember, berapa piutang, berapa persediaan barang dagang, berapa aset-aset lancar lainnya dan aset-aset tetap lainnya. Itu per tanggal 1 Desember. Jadi kita memulainya yaitu tanggal 1 Desember. Tahun current financial year artinya tahun berapa? Tahun 2010. When does your current financial year end? Itu bulan terakhir dari tahun keuangan, yaitu bulan Desember. Kemudian MYOB accounting require that you choose a conversion month. Jadi MYOB accounting meminta kita untuk memilih bulan conversion month. Apa itu conversion month? Ini penjelasannya. The conversion month is the month in which you choose the begin entering transaction. Artinya conversion month itu adalah bulan yang mana yang kita pilih nantinya untuk memasukkan awal-awal transaksi. Jadi bulan apa awal-awal transaksinya? Karena transaksinya kita mulai untuk masukkan dalam MYOB ini adalah bulan Desember, maka tanggal 1 Desember kita masukkan. Kemudian most company use 12 accounting period for reporting purpose. Jadi kebanyakan perusahaan menggunakan periode akuntansi yang 12 untuk tujuan laporan. Sedikit yang menggunakan a few use a certain period to record adjustment. Which do you prefer? Apakah kita mau atau tertarik? Jadi ada dua, 12 dan 13. Searching period ini, 13 periode ini digunakan untuk mencatat penyesuaian, adjustment. Jadi kita tidak memasukkan penyesuaian saja, kita masukkan transaksi biasa. Jadi yang kita pilih jumlah dari periode akuntansinya atau number of accounting periodnya adalah 12. Sudah benar, klik tombol next. Ini adalah tampilan untuk konfirmasi. Diminta di sini please confirm your accounting information. Jadi kita diminta untuk mencek dan konfirmasi apakah benar ini. This information cannot be changed once the company file has been created. Informasi ini tidak bisa diubah. The information cannot be changed once ketika the company file company has been created, setelah dibuat. Jadi kalau sudah kita klik atau sudah kita buat, maka data-data ini tidak bisa diubah. Jadi betul-betul harus dicek betul dengan teliti. Your financial year is January 1st, 2010. Benar? To December 31st, 2010. Jadi 1 Januari 2010 ke Desember 31 Desember. Di 12. Tapi kita memulainya tanggal 1 Desember. Karena kita akan memasukkan transaksi tanggal 1 Desember.
You have selected 12 accounting per financial year. Kita memilih 12 untuk periode akuntansi dalam tahun buku, dalam tahun keuangan. Ya, benar. Kemudian data berikutnya, your conversion month is December 1st, 2010. Jadi data tanggal transaksi kita memulai dari tanggal 1. You will not be able. Kamu tidak akan dapat. You will not be able to. Kamu tidak akan dapat enter any transaction. Kamu tidak dapat memasukkan transaksi apapun before this date. Jadi kalau tanggal 30 November kita tidak bisa memasukkannya. Jadi kita bisa masukkan tanggal 1 Desember bisa, tanggal 2 Desember bisa. Tanggal 30 November sebelum tanggal 1 Desember tidak bisa. Ini kalimat ini artinya itu. You will not be able to enter any transaction before this date. Kemudian, if any of this information is correct, jika beberapa informasi ini tidak benar, incorrect, click the back button to change it. Jika transaksi yang diminta untuk dikonfirmasi ini tidak benar, kita klik tombol back button to change it, untuk mengubahnya. In this information is correct. If this information is correct, jika informasi ini benar, please click the next button. Silakan klik tombol next to continue, untuk melanjutkan. Klik tombol next. Karena datanya sudah benar, kita klik tombol next. Kalau tidak benar, klik tombol back. Kemudian ini adalah tampilan bagaimana kita memasukkan daftar akun. Jadi untuk pencatatan akuntansi kita butuh daftar akun. Misalnya daftar akun itu kas, piutang, persediaan, perlengkapan, aktiva tetap, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, modal. Itu adalah daftar akun. Jadi daftar akun itu bagaimana kita membuatnya? Ada 3 pilihan. Pilihan pertama, I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Saya ingin memulai dengan satu dari daftar yang disediakan oleh Mayop. Jadi Mayop ini menyediakan beberapa daftar. Nanti kita akan pilih dan akan kita edit. Kalau kita memilih pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, I would like to import a list of account provided. Saya ingin mengimport daftar akun provided by my accountant yang disediakan oleh tenaga akuntansi kita setelah I'm done creating my company file. Setelah kita membuat file perusahaan kita. Jadi nanti kita akan mengimport. Ada daftar akun yang sudah kita buat, kemudian kita import ke dalam Mayop. Jadi kita buat di Excel, data-data daftar akun kita import di Excel, di Mayop. Itu kalau pilihan yang kedua. Kemudian kalau pilihan yang ketiga, I would like to build my own account list once I begin using Mayop Accounting. Saya ingin membuat daftar akun sendiri once ketika I begin using Mayop Accounting. Jadi kalau kita merancangnya saat kita membuat Mayop, kita bisa buat sendiri tanpa menggunakan import, tanpa menggunakan daftar akun yang disediakan oleh Mayop. Kita pilih nomor 3. Untuk latihan kita dalam buku, kita diarahkan untuk memilih nomor 3. Nomor
2. Kita diarahkan untuk memilih nomor 2, yaitu I would like to import. I would like to import a list icon provided by my accountant after I am done creating my company file. Jadi kita pilih ini, kita ikuti saja di buku. Kita klik next tadi. Jadi setelah ini kita klik next. Ini tampilan untuk membuat file. Your new company file will automatically be named the same as your company name. File company new, maksudnya file perusahaan yang baru kita will automatically, akan secara otomatis, be named, diberi nama, the same as, sama dengan your company name. Jadi kalau namanya secara otomatis sama. Di awal tadi kita membuat nama perusahaannya PT Food Makmur Indonesia. Jadi otomatis namanya, nama perusahaan sama dengan nama file. Ini nama filenya PT Food Makmur Indonesia MYO. Itu nama filenya. Kemudian this file ini will be saved, akan disimpan in the same location, dalam lokasi yang sama as your accounting program. Jadi program akuntansi ini disimpan dalam folder C dan dalam folder Mayop 18 ED. Jadi semuanya tersimpan di C. Semua yang berhubungan dengan program accounting disimpan dalam folder C dan dalam folder Mayop 18 ED. Dan file kita tersimpan di situ. Itu maksudnya. Di bawah lagi, ini ada tombol change. Apa fungsinya? Baca di sampingnya. Klik change if you would like. Jika kita mengklik change jika kita ingin, would like to edit, untuk mengubah. The name, jika kita ingin mengubah nama, tadi namanya PT Makmur Indonesia. Kalau kita ingin berbeda, kita klik change. Jadi klik change if you would like to edit the name, jika ingin mengubah nama. Or location, atau mengubah tempat of your new accounting company file. Jadi jika kita ingin mengubah tempat penyimpanan file perusahaan kita ingin mengubahnya tidak di C, mengubahnya di D, maka kita klik tombol change. Jadi tombol change ini digunakan untuk merubah nama, merubah tempat penyimpanan. Jadi kita coba merubah. Klik change. Klik change. Ini C, kita rubah ya posisinya di C tadi, di C. Kemudian di setelah C ada folder Mayop. Nah, ini dia. Folder Mayop. Folder Mayop ini adalah file-file atau folder yang berhubungan dengan program. Kemudian kita tidak ingin di sini, kita ingin memindahkannya di D. Kita pindahkan di D. Kemudian kita ingin membuat folder baru. Folder baru namanya PT Food Makmur Indonesia. Kemudian kita klik open. Open sekali lagi. Nah, pindah dia ke atas. Jadi
isi dari folder kita ini masih kosong karena baru kita buat. Kemudian file name-nya ini sama dengan nama perusahaan tadi, file company name tadi PT Food Makmur Indonesia sama, otomatis secara automatically the same as name, bname company. Jadi kita kalau mau ubah di sini. Jika tidak ingin ubah, tidak usah diubah, biarkan saja. Jadi kita klik save. Atau kita mau ubah, misalnya kita buat nama, pakai nama siswa. Jadi nama file dan nama perusahaan berbeda. Nama file ditambah dengan nama siswa di belakang. Nah ini dia, simpannya di D dalam folder PT Food Makmur Indonesia. Kemudian nama filenya PT Food Makmur Indonesia, nama siswa .myo. .myo ini adalah ekstensi atau identitas file. Kalau filenya dibuat dengan program aplikasi Mayop, .myo. Kalau kita mengetik-ngetik surat dibuat di Microsoft Word, maka ciri-cirinya di komputer .doc. Jadi docx itu tanda file tersebut dibuat di program Microsoft Word. Kalau kita mengetik-ngetik file di Excel, kemudian di komputer, ciri-ciri filenya yang dibuat di Microsoft Excel itu adalah .xls. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi ekstensi ini adalah menandakan file tersebut dibuat dengan program apa. Kalau .myo berarti file tersebut dibuat dengan program Mayop Accounting. Kemudian klik the next button. Klik tombol next to create a company file. Jadi kita akan klik next untuk membuat file perusahaan. Klik next. Ya, sedang berlangsung. Klik command center. Sudah. Demikian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan silakan mengerjakan latihan untuk mengukur kemampuan Anda apakah bisa memahami pelajaran hari ini atau tidak.